Kebakaran hutan yang meluas di kawasan Pendingin Kabupaten Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur memicu meningkatnya kasus ISPA. Salah satu klinik di wilayah Sanga-Sanga mencatat, dalam sepekan ada 30 kasus ISPA yang telah ditangani. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga mengalami ISPA. Tapi memang ada peningkatan untuk 1 minggu ini, anak-anak banyak saya berikan terapi nebulizer untuk mengurangi sesak dan juga untuk mengencerkan dahak. Sementara itu di Liang Anggang, seorang balita terpaksa diungsikan kerabatnya ke Kabupaten Banjar akibat alami batuk pilek yang tak kunjung sembuh. Kabut asap akibat karhutla kini mulai memasuki permukiman warga sejak dini hari. Ini menjadi potret pahit dari ancaman karhutla yang sangat merugikan kelompok rentan di sekitar lokasi kebakaran. Asap ada tuh nanya batuk kam, kada tahan. Batuk, salismaan, kada bampihan, mulai yang terjadinya kebakaran nih mulai ada asapan sampai yang ini batuknya tuh kada mau ampi, salismaannya kada mau ampi, malam inya kesian kada kawa guring kedinginan. Kementerian Kesehatan menyampaikan kasus ISPA melonjak secara signifikan di sejumlah wilayah. Merespon hal tersebut, Kementerian Kesehatan mengerahkan 314 tenaga kesehatan dan mendistribusikan ratusan ribu logistik kesehatan ke lokasi terdampak. Melalui rilis tertulisnya, Kementerian Kesehatan mencatat lonjakan kasus ISPA dilaporkan terjadi secara signifikan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan Tengah, kasus ISPA melonjak dari 402 kasus menjadi 716 kasus dalam kurun waktu 1 minggu. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151.000 kasus sejak Januari 2026 dengan lonjakan tertinggi di Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah. Tren serupa juga disertai kasus asma dan iritasi, turut dilaporkan juga di Riau dan Kalimantan Selatan. Resiko kebakaran hutan dan lahan perlu diwaspadai, terlebih di musim kemarau seperti saat ini. Kebakaran hutan dan lahan bukan lagi sekedar darurat ekologis, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan jiwa. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana sebenarnya tren lonjakan ISPA selama karhutla dan apa langkah yang seharusnya diterapkan pemerintah pusat dan daerah? Untuk membahasnya saat ini sudah bergabung bersama kami Edi Urianto, anggota Komisi 9 dari fraksi PDI Perjuangan, dan ada juga PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Ibu Ani Rusmila. Selamat malam, Pak Edi, Bu Ani. Selamat malam, Mas Radi. Baik. Selamat malam. Saya ke Ibu Ani dulu kalau begitu. Bu Ani, berapa total akumulasi ISPA yang terdata di sana pasca karhutla dan bagaimana tren peningkatannya dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, Bu? Terima kasih, Bapak. Kalau untuk peningkatan jumlah kasus, akumulasi jumlah kasus sampai minggu ke 32 ini memang terjadi sekitar 23.646 kasus ya. Kalau kita bandingkan adanya peningkatan dengan tahun lalu, sebenarnya kalau dibandingkan sih sebenarnya tidak melebihi daripada tahun 2025. Tetapi kalau kita lihat dari 4 minggu terakhir tentunya memang terjadi pelonjakan. Di mana di minggu 29 sampai ke minggu 32 ini dari yang 879 menjadi 1.142 kasus. Oke, cukup signifikan di 4 minggu terakhir karena titik apinya semakin menyebar begitu ya Bu Ani kira-kira ya di sana ya? Iya, betul. Oke, wilayah mana saja yang mencatatkan kasus ISPA tertinggi di sana, Bu? Kalau kasus ISPA tertinggi itu di Kecamatan Liang Anggang. Liang Anggang? Iya, di Kecamatan Liang Anggang. Kalau untuk kelurahannya Guntung Payung, Landasan Ulin Selatan, kemudian Landasan Ulin Barat, Guntung Paikat, dan Sungai Ulin. Tapi yang tertinggi itu adalah Guntung Payung. Oke, artinya Liang Anggang ini yang titik apinya paling banyak, Bu ya, berarti ya? Iya, betul. Oke. Dan memang yang terbanyak itu daerah Kecamatan Liang Anggang, kemudian baru di Kecamatan Landasan Ulin. Oke. Pak Edi, gimana Komisi 9 DPR menilai kesiapsiagaan dan efektivitas langkah Kementerian Kesehatan dalam merespons lonjakan kasus ISPA ini? Ini kan sudah masif sekali seperti
Banjarbaru saja sudah banyak. Ini belum kita bicara Kalimantan Barat yang titik apinya sepertinya lebih banyak daripada Kalimantan Selatan. Gimana Pak Edi? Ya, sesungguhnya di 2026 ini El Nino kan sudah kita prediksi bahwa tahun 2026 dampaknya lebih tinggi dari kasus di 2025. Karena itu pemerintah dari awal sudah kita ingatkan untuk memitigasi, mengantisipasi karena dampak kemarau panjang, pasti wilayah-wilayah seperti Kalimantan, kebakaran lahan gambut itu pasti akan tinggi. Karena itu kasus yang meningkat di dua minggu terakhir ini, yang meningkatnya tajam sekali, maka akan menjadi perhatian serius Komisi 9 dan besok tanggal 26 Agustus kami akan rapat dengan Menkes untuk meminta laporan, sekaligus juga akan kami arahkan bagaimana nanti Kemenkes akan memitigasi soal dampak El Nino, terutama karhutla ini ya. Artinya Kemenkes sampai sekarang belum ada laporan ke Komisi 9, baru tanggal 26 nanti itu ya Pak ya? Ya karena kami baru masa reses, baru memulai masa sidang. Dan kebetulan juga kan bersamaan dengan gempa di NTT, sehingga sekarang ini resources yang ada di Kemenkes sedang difokuskan di NTT karena begitu besar dampaknya. Nah, tapi tentu kita tidak boleh mengesampingkan karhutla ini, karena ini kan sebetulnya rutin tiap tahun kan, hanya mungkin tahun 2006 dampaknya lebih besar. Ya kasus ISPA yang meningkat itu bagian dari konsekuensi karena karhutla nggak tertangani dengan baik pada sisi hulu. Tentu kami harus mengantisipasi dampak kesehatannya, jangan sampai kelompok-kelompok risiko tinggi, anak-anak, lansia, ibu hamil, ini mengalami dampak yang lebih serius. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pencegahannya dalam situasi karhutla ini, kelompok-kelompok risiko tinggi ini memperoleh mitigasi yang baik, terutama distribusi masker, jangan sampai kurang, lalu juga pendampingan oksigen, tabung oksigen, lain-lain gawat darurat yang itu terkait dengan ISPA itu harus kita perkuat, terutama di fokus-fokus yang daerah mengalami karhutla. Ya, kelompok risiko tinggi, Bu Ani, seperti kata Pak Edi tadi, kalau di Banjarbaru sudah diklasifikasikan dan sudah ada penanganan khusus untuk mereka sejauh ini? Iya, jadi untuk mereka yang berisiko tinggi seperti kelompok umur anak-anak, bayi balita, kemudian anak-anak dan remaja serta lansia, ibu hamil ya, itu sudah kami klasifikasikan. Memang kalau dari kasus ya memang mereka kelompok rentan lah yang memang yang lebih berisiko. Dan saya melihat beberapa keluhan warga tidak hanya di Banjarbaru ya, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya. Ini mereka mengeluh, kami sesak napas, dan keluhannya ini mereka mengatakan ini lebih parah sesaknya dibandingkan tahun sebelumnya ataupun peristiwa karhutla sebelumnya. Apakah keluhan ini juga yang disampaikan ke Dinas Kesehatan Banjarbaru sampai ke telinga Bu Ani juga, Bu? Ya, memang karena kabut asapnya lebih tebal, jadi otomatis lebih mengganggu sekali untuk pernapasan. Jadi gangguan itu tergantung dari partikel asap yang ada. Tingkat keparahan asapnya itu sangat mempengaruhi kepada keluhan yang terjadi. Nah, saya berharap tidak ada fasilitas kesehatan juga yang terganggu dengan kabut asap ini. Tapi saya nanti akan tanyakan ke Bu Ani, bagaimana juga nanti memitigasi jika memang karhutla dan munculnya kabut asap di beberapa wilayah termasuk di Banjarbaru ini akhirnya bisa mengganggu aktivitas fasilitas kesehatan, bahkan permukiman warga yang ada di sana. Sesaat lagi saya akan tanyakan di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan perbincangan di Sapa Indonesia Malam, masih membahas soal dampak kesehatan yang muncul akibat peristiwa karhutla di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru dan wilayah-wilayah Kalimantan lainnya sebenarnya. Saya tadi bertanya ke Bu Ani sebagai PLT Kadis Kesehatan ya di Kota Banjarbaru. Bu Ani, kalau saat ini
banyak yang mengeluh juga bahwa kebakaran hutan ini sudah mencapai atau merambah permukiman warga. Nah, apakah juga ada informasi bahwa saat ini fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di sana yang bisa menangani kasus-kasus ISPA ini masih jauh dari jangkauan api, atau ada langkah mitigasi yang bisa dilakukan supaya nantinya jika terjadi ini bisa tetap terlayani mereka-mereka yang terdampak ISPA ini, Bu Ani? Ya, kalau untuk fasilitas kesehatan, insya Allah masih bisa beroperasi dengan baik ya, dengan optimal. Kemudian tapi dalam kondisi ini juga menambah layanan, yaitu layanan puskesmas keliling juga gitu ya. Kemudian kita juga ada posko, kemudian kita dibantu juga oleh kelompok masyarakat yang terdampak gitu ya. Kita bekerjasama dengan masyarakat, juga kader dan relawan-relawan. Jadi memang kita Dinas Kesehatan tidak sendiri, jadi dibantu oleh sumber daya yang lain. Oke, ya syukurlah kalau memang itu masih bisa ditanggulangi. Saya ke Pak Edi ingin bertanya seperti ini, Pak Edi. Ini kan sebenarnya ujung tombak dari penanganan dampak karhutla ini, dampak kesehatan karhutla ini kan sebenarnya dari pemerintah daerah ya, terutama kadis-kadis yang ada di daerah begitu, kepala dinas, dinas-dinas yang ada di daerah. Tapi kira-kira bagaimana seharusnya pemerintah ini berbagi peran, pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini berbagi peran dalam penanganan dampak kesehatan karhutla agar tidak saling lempar tanggung jawab. Biasanya kan, oh ini ranahnya pusat, ini ranahnya daerah. Nah, dalam kasus ini sepertinya harus berjalan bersamaan. Bagaimana membagi perannya? Kira-kira menurut Anda? Ya, jadi pemerintah pusat, Pak Menteri Kesehatan, melihat resiko karhutla ini harus segera menetapkan protokol-protokol kesehatan pada daerah-daerah yang terdampak. Itu pertama tuh. Karena itu menjadi kewajiban Menteri Kesehatan. Yang kedua, memang protokol wajib masker bagi daerah-daerah yang terpapar itu harus dilakukan untuk mencegah partikel-partikel besar agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena kalau maskernya ini terlewati, partikel masuk, pasti yang terjadi penyakit ISPA. Dan itu nanti pembiayaannya akan lebih besar itu penanganannya. Yang ketiga, memang daerah harus disupport, karena kan kita tahu transfer ke daerah minim, terbatas, sehingga kemampuan daerah untuk menangani ini sendiri itu nggak akan mungkin. Sehingga pembiayaan dari APBN sangat dibutuhkan, dan itu harus melalui protokol Kementerian Kesehatan. Nah, dengan begitu maka APBN harus masuk untuk membantu daerah-daerah yang terdampak. Kan kita juga punya layanan BPJS bagi mereka yang sakit di layanan kesehatan. BPJS kita juga sedang tidak bagus-bagus saja, tetapi menurut saya soal BPJS ini pun juga nanti akan ditanggung oleh APBN. Jadi harus ada pembiayaan berjenjang, dan karena TKD untuk 2026 itu terbatas, maka mau nggak mau APBN harus diarahkan ke sana. Toh Menteri Keuangan juga sudah menyatakan memberi cadangan untuk bencana alam. Dengan begitu maka harus ada koordinasi antara pusat dan daerah. Nah, kabupaten juga, terutama misalnya Banjarbaru ya, kalau memang dampak daerahnya begitu urgent, luas, maka harus ada protokol yang kemudian ditegakkan. Kita punya pengalaman menangani COVID kok. Begitu semua orang keluar itu yang namanya masker itu menjadi kewajiban. Nah, saya kira hal-hal pencegahan dini ini perlu dilakukan agar masyarakat terlindungi, meskipun secara hulu kebakaran tidak bisa kita hindari, tetapi jangan sampai partikel-partikel yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak membahayakan kesehatan kita. Maka kuncinya adalah pada ketersediaan masker. Nah, kami sedang mendorong pemerintah pusat untuk mendelivery logistik terutama masker yang lebih banyak ke daerah-daerah yang terdampak, ya bukan hanya Kalimantan Selatan, ada Kalteng, Kalbar, Kaltim, ada Jambi, Riau, Sumatera Selatan, semua ini harus mendapat prioritas. Daripada nanti masyarakat sakit, masuk rumah sakit, malah biayanya lebih mahal. Lebih besar. Apalagi menyangkut kelompok risiko, apalagi menyangkut risiko tinggi, lansia yang sudah punya background penyakit paru obstruksi kronis,
begitu dia terpapar asap yang partikel masuk, maka serangan asmanya bisa kambuh, nanti berdampak pada serangan jantung, dan itu pasti biayanya malah lebih besar. Jadi menurut saya pencegahan dini itu jauh lebih penting daripada nanti dampak penanganan di rumah sakit. Saya kira itu, Mas. Ya, Pak Edi tadi bicara protokol kesehatan, tapi menurut Pak Edi, kira-kira diperlukan nggak sih penetapan khusus status darurat kesehatan atau bencana nasional di wilayah terdampak agar mobilisasi tenaga kesehatan, logistik, dan lain-lain ini juga bisa lancar, dan anggaran juga yang Anda katakan tadi ada cadangan anggaran yang bisa dialokasikan, ini juga bisa cepat tersalurkan ke daerah-daerah terdampak, Pak Edi? Memang ada kriteria untuk menentukan status bencana nasional ya, tetapi kalau melihat urgensi dan wilayah yang terpapar, tampaknya ini memang belum. Tetapi kan protokol kesehatan itu menjadi penting. Yang lebih penting dari penetapan status itu kan sebetulnya bagaimana peran pemerintah pusat bisa lebih fokus membantu pemerintah daerah, lalu pemerintah daerah punya resources untuk menangani masyarakatnya kan. Itu yang jauh lebih penting. Jadi menurut saya jangan hanya juga terfokus pada NTT, tapi juga yang wilayah-wilayah karhutla ini juga pemerintah pusat, Kemenkes membagi peran. Yang penting masyarakatnya dikondisikan, logistik maskernya distribusi secara lebih luas, peran dukungan masyarakat, gotong royong dilakukan, para bupati, kepala dinas bisa bergerak bersama untuk menjadi komandan di lapangan, menyadarkan masyarakat. Saya kira itu hal yang untuk penetapan status bencana nasional, saya kira nanti akan ada kriteria penilaian, dan kami akan bahas juga nanti pada tanggal 26 Agustus saat kita raker dengan Menkes, bisa kita evaluasi secara menyeluruh. Yang intinya pada kondisi ini masyarakat terlayani dengan baik. Ya, tadi Pak Edi sudah menyinggung TKD, ini saya juga ingin menanyakan jadinya ke Bu Ani, Bu. Kalau bicara soal anggaran transfer pusat ke daerah begitu, ini kan seperti Pak Edi juga singgung tadi, ini belum begitu maksimal di tahun 2026 ini, tidak maksimal bahkan. Nah, kira-kira sampai saat ini dengan melonjaknya kasus ISPA ini, apakah di sana di Banjarbaru masih aman secara finansial untuk mendanai tenaga kesehatan yang sepertinya harus bekerja lebih ekstra lagi karena peningkatan kasus ISPA, dan juga untuk membeli atau menambah anggaran-anggaran untuk alat-alat kesehatan dan sebagainya, Bu Ani? Itu harus ada penambahan karena untuk strategi penanganan kasus yang kami hadapi ya, tapi kan adalah strategi pencegahan dan juga penanganan medisnya. Nah, jadi kalau pada sisi strategi pencegahan otomatis kita memerlukan untuk perlindungan diri, berarti menggunakan masker. Kemudian kita perlu edukasi kepada publik, kemudian juga tentunya kita perlu masker yang kita bagikan secara gratis ke masyarakat, kan itu tentunya memerlukan pendanaan. Kemudian juga dari sisi strategi penanganan medis kan kita juga melakukan deteksi dini, kemudian penanganan kasus dan koordinasi responnya. Jadi otomatis memang yang teranggarkan sekarang kan adalah yang teranggarkan rutin. Nah, ini kita tentunya perlu tambahan support pembiayaan, di mana untuk logistik, masker dan obat-obatan untuk dan suplemen ya untuk masyarakat. Ya, masker dan suplemen dan alat-alat kesehatan, dan juga mungkin ya untuk biaya tenaga kesehatan yang bekerja ekstra begitu kan, pasti harus ada biaya ekstra juga untuk mereka bekerja begitu ya, Bu Ani. Begini Bu Ani, saya mendapatkan informasi Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan bahwa ada sekitar 700, kurang lebih 700 ya, koreksi kalau saya salah, tenaga kesehatan yang akan dikirimkan ke daerah-daerah kebakaran hutan dan lahan yang prioritasnya yang cukup besar begitu. Nah, apakah salah satunya sudah tiba di Banjarbaru, bantuan tenaga kesehatan dari pemerintah pusat ini, Bu Ani? Kalau di tempat kami, kalau dari pusat belum. Belum ada. Kalau yang diterjunkan ke wilayah kami masih menggunakan tenaga yang ada. Tapi tenaga kesehatan yang ada di sana saat ini masih bisa menangani sejauh ini? Sementara ini masih bisa. Saya mendapat informasi ternyata bukan 700 melainkan 314 tenaga kesehatan. Tadi sudah dijawab oleh Bu Ani.
kalau yang dikirimkan dari pusat, maksudnya dari pusat ke daerah Betul, ke betul. Banjarbaru, Ya, belum ada. Belum ada, Kita, ya. Masih tenaga kita dari tenaga puskesmas rumah sakit. oke. Tapi kalau logistik dan lain-lain, pasokan obat, seperti ya misalnya alat-alat kesehatan nebulizer, oksigen dan lain-lain, ini masih mencukupi Bu hingga saat ini? Kita sudah disupport dari pemerintah provinsi kalau Oke. untuk masker ya, kemudian kalau yang untuk oksigen itu kita juga dari rumah sakit ya, karena dapat untuk suplai alat oksigen konsentrat yang diberikan ke kita Ya. untuk ke daerah-daerah yang terdampak. Baik, harapannya tentu saja perbincangan kita malam hari ini bersama Pak Edi dan juga Bu Ani ini didengar juga oleh otoritas yang berwenang gitu ya, terutama Kementerian Kesehatan, supaya tadi penanganannya komprehensif, tidak saling menunggu begitu ya, karena ini butuh penanganan cepat, terutama untuk kelompok rentan tadi yang harus mendapatkan prioritas penanganan yang di daerah-daerah yang kasus ISPA-nya sudah melonjak. Terima kasih Pak Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, dan juga PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Ani Rusmila. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam Bu Ani, Pak Edi.